Para ilmuwan semakin yakin, detail paling halus dalam kosmos memang diliputi kekaburan. Seolah ada tirai pembatas antara pengetahuan manusia dengan hakikat semesta. Ilmu pengetahuan semakin terbukti tak sanggup menembus dunia di balik batas itu. Dan, memang begitulah cara alam memperlihatkan dirinya pada manusia. Dalam konsep ilmu pengetahuan modern dewasa ini, alam semesta dengan segala isinya tersusun dari materi dan energi. Materi, benda, tersusun pula atas partikel-partikel halus yang lazim disebut atom. Sedangkan atom, dapat pula kita bagi atas sebuah inti atom bersama sejumlah elektron pada jarak yang relatif jauh. Sebetulnya, istilah-istilah seperti atom, proton, dan sebagainya, semua hanyalah model. Artinya nama-nama tersebut dikaitkan dengan suatu gejala tertentu dengan cara sedemikian rupa, sehingga dengan model itu para ilmuwan akan lebih mudah bekerja. Dalam sejarah fisika atom, dikenal model-model atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan sebagainya. Jadi pernahkah para ilmuwan melihat elektron, gelombang, cahaya? Semuanya bisa mereka deskripsikan, namun hanya sebatas teoritis saja. Sejatinya, mereka tidak pernah melihatnya. Mereka bahkan tidak akan pernah tahu apa persisnya semua itu. Thomson misalnya, sekalipun dikatakan sebagai penemu elektron, ia sebetulnya tidak pernah tahu seperti apakah elektron itu. Yang dia lakukan hanyalah membuat eksperimen. Lalu dia perhatikan gejala-gejala atau sifat-sifat hasil eksperimennya. Dari sana disusunlah konsep, dan ternyata konsepnya itu bisa menerangkan gejala tersebut. Jika ilmu pengetahuan coba-coba melakukan eksperimen pada suatu satuan dasar, seperti halnya menyelidiki satu atom, apalagi satu elektron, maka ia akan berhadapan dengan suatu kemustahilan yang maha mutlak. Mereka yakin, detail paling halus dalam kosmos sering diliputi kekaburan. Tidak akan pernah dapat diterangkan atau diatasi oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan takkan sanggup mengenal hakikat segala sesuatu. Sekarang marilah kita kaitkan dengan masalah gaib. Dalam zaman serba, ini, masih banyak orang yang tidak percaya pada adanya makhluk-makhluk gaib seumpama malaikat, iblis, jin, dan sebagainya. Bahkan, eksistensi Tuhan pun tak diakuinya. Kalau ditanya pada mereka apa sebabnya, mereka akan menjawab dengan sebuah pertanyaan, mana buktinya? Seolah dengan pongah mereka berkata, sesuatu yang ada pasti akan selalu ada buktinya. Sesungguhnya, tanpa mereka sadari bahwa tak semua yang ada ini dapat dibuktikan keberadaannya, sebab memang ada batas. Padahal, di luar batas itu, ada kegaiban yang berserak di sekitar. Kehidupan para gaib ini sesungguhnya amat dekat dengan kita. Namun tak ada cara atau alat yang bisa membuktikannya dengan nyata, atau istilahnya mengubah mereka ke dalam wujud fisik. Tak ada cara buat ilmu pengetahuan modern mengenal yang gaib. Albert Einstein bahkan menyadari, setiap besaran-besaran fisik yang kita ukur senantiasa akan tersandung di bawah kerelatifan. Pakar fisika Broglie pun akhirnya melontarkan gagasan dualisme yang disebut sebagai zarah gelombang. Ya, tiada cara buat mengenal kegaiban, tiada cara mengukur yang hakikat. Tiada cara buat mengamati kemutlakan. Satu-satunya cara buat mengenal hakikat, buat mengenal yang mutlak, buat mengenal alam gaib, hanyalah dengan terbukanya hijab, tersingkapnya batas. Dan itu hanya mungkin jika Tuhan sendiri yang menginginkannya. Tuhan sendiri yang akan memperkenalkan adanya malaikat, adanya makhluk gaib, alam gaib, dan sebagainya itu. Tanpa tedeng aling-aling satu-satunya cara ialah kita imani saja semua itu. Wajib kita imani, kita percaya, tanpa sedikit pun menyelinap keraguan dalam hati kita. Jangan tanya bukti, sebab hal gaib itu memang di luar wilayah bukti. Bukti hanya mungkin diterapkan buat alam fisik atau alam syahadah. Itu pun hanya terbatas dan dibatasi oleh alam itu sendiri. Kita sebagai insan yang beriman hanya diwajibkan untuk mempercayai hal gaib. Dengan demikian kita pun harus mempercayai adanya kehidupan dunia lain di alam yang tak kasat mata itu.